Ya, itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Cak Imin yang menyatakan siap membantu Pak Prabowo walaupun tidak disebutkan secara gamblang berada di posisi apa. Ada yang bilang kemungkinan sebagai Menko misalnya. Tapi coba kita abaikan sebentar, kita langsung ke Mas Agung. Mas Agung, kalau misalnya kita melihat komposisi dari pertahanan ini kan di suatu bangsa ini menjadi suatu hal yang sangat krusial. Nah, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Anda melihat Kementerian Pertahanan ini punya PR besar apa ke depannya di pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang? Terima kasih. Ya, alhamdulillah bahwa Bapak Menteri Pertahanan menjadi presiden dan dalam 4 tahun masa kerja beliau, 4,5 tahun ya, itu membuat Kementerian Pertahanan jauh lebih dinamis, jauh lebih lebih powerful, lebih memiliki jati diri. Bahkan beliau menyentuh hal-hal yang mungkin nggak terbayangkan oleh kita disentuh, yaitu membuat program komponen cadangan, di mana komponen cadangan ini dengan merekrut sejumlah ribuan para pemuda Indonesia untuk menjadi komponen cadangan, calon militer cadangan, itu menunjukkan beliau punya kesadaran penuh bahwa kita harus siap menghadapi konflik di masa depan, dan juga marinya siap perang. Jadi beliau sudah membuat langkah yang tepat sebagai menteri. Namun sebagai presiden tentunya beliau punya power lebih untuk membuat bidang pertahanan itu menjadi lebih berdaya. Dan perlu kita ketahui bahwa pertahanan itu bukan sekedar pertahanan dalam tanda petik pertahanan, namun juga itu bagian dari kerangka keamanan nasional. Betul. Jadi di masa depan, menurut saya, pemerintahan Bapak Prabowo ini sebaiknya, saran saya adalah menegaskan terbentuknya sebuah Dewan Keamanan Nasional, yang mana Dewan Keamanan Nasional ini berjalan menggunakan suatu undang-undang keamanan nasional, di mana undang keamanan nasional ini membuat pertahanan itu menjadi lebih komprehensif. Karena di era sekarang, di mana konflik itu tidak hanya sekedar konflik bersenjata antara dua buah negara atau organisasi perang, namun juga konflik itu sudah dimulai dengan jauh-jauh pada saat damai. Bahkan konflik itu tidak hanya antara sesama pihak yang berlawanan, tapi juga persaingan. Kita bisa lihat bahwa dalam peperangan masa sekarang, di mana perang itu tidak hanya perangan fisik, tapi juga perang itu menyangkut perang ekonomi, perang informasi, perang cyber, dan peperangan lain yang semuanya itulah bagian daripada pertahanan. Jadi pertahanan itu tidak semata-mata pertahanan fisik antara senjata dengan senjata. Hanya militer saja, bukan hanya namun itu ya. Namun juga peperangan itu juga menyangkut soal bagaimana memanage agar kita unggul setiap bidang. Karena peperangan nggak mungkin berjalan terus-menerus, dia perlu dukungan logistik dan sebagainya. Bisa kita lihat di Ukraina. Saya kira Bapak Presiden, saya lihat tadi dalam wawancara dengan beberapa menteri selalu menegaskan mengenai kedaulatan. Artinya beliau sangat konsen, dan kedaulatan itu harus diwujudkan dengan kedaulatan di banyak bidang, kedaulatan di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, keamanan, di bidang politik, dan di bidang lainnya yang membuat Indonesia itu berarti harus bisa menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat itu memiliki beberapa syarat. Di dalam pelajaran yang saya dapat teori itu bahwa ada beberapa instrumen kekuatan negara. Pertama adalah diplomasi, informasional, militeri, ekonomi, dan ditambah culture. Jadi agar kita jadi negara yang kuat bisa bersaing di negara lain, maka diplomasi harus powerful. Kemudian mampu mengendalikan informasi media, informasi yang beredar betul-betul sesuai dengan kepentingan nasional kita. Militer jelas kuat, bisa memperkaliannya. Dan kemudian ekonomi harus kuat. Ekonomi tidak saja ekonomi di bidang memproduksi barang dan jasa, namun juga ekonomi di bagian untuk mengatur keuangan itu sendiri. Jadi finansialnya. Dan terakhir culture. Culture yang kuat membuat orang menjadi punya nasionalistik yang lebih tinggi. Tidak pro Hollywood, tidak pro Korea, tidak pro Bollywood, tetapi pro Indonesia. Karena pesan itu akan lebih manjur bila dibungkus dengan produk-produk cultural. Dan itu adalah harus dari skema besar daripada keamanan nasional, dan tentu Kementerian Pertahanan dan kementerian terkait tetap harus memasukkan unsur-unsur kekuatan yang diperkuat ini di dalam rencana garis besar negara ke depan. Jadi keamanan nasional, kedaulatan negara, itu juga termasuk pertahanan juga. Itu tadi soal kebutuhan sistem pertahanan kita ke depan ya Pak Agung. Tapi begini, tadi kita juga melihat ada sejumlah nama yang sudah hadir juga, termasuk ada Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian tadi juga Tito Karnavian baru saja keluar. Nanti kita akan bahas itu ke Mas Hensa, tapi saya mau ke Pak Agung dulu lagi. Kalau tadi ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di era pemerintahan Prabowo Gibran mendatang soal sistem pertahanan, dengan kebutuhan sistem pertahanan kita ke depan ini,
karena kita bicaranya soal Menteri Pertahanan ini kan pos triumvirat ya, pos yang sangat strategis sekali. Apakah memang harus diisi oleh kalangan militer atau non militer atau seperti apa? Terima kasih, itu jawaban pertanyaannya sangat menarik. Militer dibutuhkan karena memiliki kemampuan mengelola militer. Dalam militer itu ada semacam hierarki, ada semacam budaya di mana senioritas, pengalaman yang luas. Kalau dalam angkatan udara kami jam terbang yang banyak atau jam operasi yang banyak, itu membuat orang tersebut pasti lebih mengerti, lebih paham mengenai bagaimana mengadakan militer. Namun pertahanan bukan sekedar militer. Kita ada contoh beberapa menteri yang non dari militer, namun juga punya prestasi yang bagus di masa lampau. Namun juga tentu menjadi militer juga lebih baik. Karena juga zaman sekarang banyak militer yang sudah memiliki kemampuan manajemen yang bagus, kemampuan mengatur sumber daya manusia dan lain sebagainya. Ya, kita tahan dulu Pak. Ini ada kehadiran dari Mensesnek Pratikno ya, yang hadir di Kertanegara. Nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari Pratikno usai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini nanti kita akan coba bahas lebih lengkap, tapi silakan dilanjutkan lagi Pak Agung tadi soal bagaimana kemudian peran dari sosok militer dalam melengkapi sistem pertahanan kita ke depan. Sistem pertahanan kita juga harus dibekali dengan semacam software atau semacam garis haluan ataupun rencana biru atau blueprint ke depan yang cukup mantap, tidak hanya pembelian alat persenjataan, namun juga pengembangan sumber daya manusia, kemudian juga kesejahteraan daripada dan kemudian tentu pendidikan dan hal lain yang membuat kita mampu mengelola pertahanan yang modern. Nah, pertahanan modern itu zaman sekarang, apalagi zaman artificial intelligence, di zaman era cyber ini, itu hal yang cukup unik. Karena suka tidak suka, kemajuan ini juga mengakibatkan produk sumber daya manusia yang berbeda. Nah, banyak doktrin pertahanan kita berdasarkan doktrin masa lampau.